Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Dwi Saputra dari kelas 10 BDB 1 nomor absen 11. Saya akan menceritakan biografi tentang sastrawan Indonesia, yaitu Dewi Lestari. Dewi Lestari bernama lengkap Dewi Lestari Simanggungsong dan akrab dipanggil dengan DE. Sebelum dikenal sebagai penulis novel, sudah lebih dulu ia dikenal sebagai seorang penyanyi yang tergabung dalam trio RSD atau Rida Sita Dewi. Sebelum ia bergabung dengan RSD, ia pernah menjadi backing vokal untuk Iwaka, Java Jive, dan Chrisye. Sekitar bulan Mei 1994, ia bersama Rida Farida dan Indah Sita Nursanti bergabung membentuk trio RSD atas prakarsa Aji Sutama dan Adi Adrian. Anak keempat dari 5 bersaudara dari pasangan Yohan Simanggungsong dan Turlan BR Siagian atau almarhum ini lahir di Bandung 20 Januari 1976. Ayahnya adalah seorang anggota TNI yang belajar piano secara autodidak, sedangkan saudara-saudaranya pemain biola, guru piano profesional. Keluarga DE sama seperti keluarga kebanyakan yang hidup sederhana dan harus pandai-pandai mengatur keuangan. Setelah menyelesaikan pendidikannya di SMU 2 Bandung, ia melanjutkan pendidikan hingga memperoleh gelar sarjana FISIP jurusan Hubungan Internasional dari Universitas Katolik Parahyangan, Bandung pada 1999. Kini namanya termasuk dalam jajaran penulis perempuan yang diperhitungkan di dunia sastra Indonesia setelah ia meluncurkan novel Supernova 1, yaitu Kesatria, Putri dan Bintang Jauh 1, 16 Februari 2001 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Novel yang laku 12.000 eksemplar dalam tempo 35 hari dan terjual sampai kurang lebih 75.000 eksemplar ini banyak menggunakan istilah sains dan cerita cinta. Sebelum ia banyak dibicarakan orang karena novelnya Supernova, ternyata cerpen DE pernah dimuat di beberapa media. Salah satu cerpennya Sikat Gigi pernah dimuat di Buletin Seni Terbitan Bandung, Jendela Newsletter, yaitu sebuah media berbasis budaya yang independen dan berskala kecil untuk kalangan tersendiri. Tahun 1993, ia mengirim tulisan berjudul Ekspresi ke majalah Gadis yang saat itu mengadakan lomba menulis dan ia berhasil mendapat hadiah juara pertama. 3 tahun berikutnya, ia menulis cerita bersambung berjudul Riko Ndokoro yang dimuat di majalah Musik. Bahkan, ketika masih menjadi siswa SMU 2 Bandung, ia pernah menulis sendiri 15 karangan untuk buletin sekolah. Sarjana jurusan Hubungan Internasional dari Universitas Katolik Parahyangan Bandung ini mengaku bahwa novel Supernova berawal dari pergumulan dan perenungannya yang dalam tentang spiritualitas. Di akhir 1999, ia merasa ada sesuatu yang salah dengan dirinya tentang pemahaman religi di tengah masyarakat. DE mulai banyak membaca. Ia ingin tahu lebih banyak ajaran Hindu, Buddha, Islam, termasuk mengenai lebih jauh tokoh-tokoh dunia seperti Einstein dan Hawking yang dikenal brilian dalam mencari jawaban atas eksistensi manusia di muka bumi ini. Selama menulis Supernova 1, DE berdiam di rumah ditemani 2 anjingnya.
Selama berbulan-bulan, ia tidur tidak teratur. Tidur jam 8 pagi, tidur jam 8 pagi, bangun jam 2 siang, lalu kerja sampai pagi di depan komputer. Menurutnya, masa-masa itu adalah masa yang paling mendamaikan dan mengasihkan. Sedangkan kegiatan bersama RSD dilakukannya 2 kali seminggu. Sukses dengan novel Supernova 1, Kesatria, Putri dan Bintang 1, bagian pertama Supernova 2, Supernova 2.1 akar, sudah lepas ke pasaran pada 16 Oktober 2012 di 16 Oktober 2002 di 20 kota utama Indonesia. Novel Supernova 2.1 sempat mendapat protes keras dari kalangan umat Hindu karena dianggap melecehkan lambang keagamaan Hindu. Lewat surat tertanggal Bali 26 Februari 2003 yang diatasnamakan Ketua Umum DPP FIM HD AA Ngurah Arya Wedakarna MWS dari Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Forum Intelektual Muda atau FIMHD Hindu Dharma yang berkedudukan di Bali. Mereka menolak dicantumkannya lambang Omkara atau Aum yang merupakan aksara suci Brahman, Tuhan Yang Maha Esa dalam Hindu sebagai cover dalam bukunya. Akhirnya disepakati bahwa lambang Omkara tidak akan ditampilkan lagi pada catatan kedua dan seterusnya. Dalam memasarkan Supernova ini, dia menggunakan uang tabungannya dan membentuk penerbit bernama Truete Box. Alasan ia memilih merangkap menjadi penerbit selain menjadi penulis karena ia tidak ingin naskahnya diedit oleh penerbit, apalagi sempat beberapa kali ditolak oleh beberapa percetakan. Pada Maret 2002, DE meluncurkan Supernova 1 edisi bahasa Inggris untuk menembus pasar internasional dengan menggait Harry Aveling atau 60, seorang ahli dalam urusan menerjemahkan karya sastra Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Supernova pernah masuk nomine Katulistiwa Literasi Award atau KLA yang digelar TB World Books. Dalam memasarkan Supernova 2.1 akar, DE memilih tidak lagi memasarkan sendiri bukunya. Ia menjalin kerjasama dengan Bark Communication, suatu perusahaan penerbitan yang sekaligus perusahaan promosi. Di samping Bark, muncul sebuah wadah baru, Truede Semesta. Di Bark dan Truede Semesta, Dewi memiliki sejumlah saham dan mendapatkan royalti sekitar 20%. Namun sayang, pertengahan tahun 2003, DE akhirnya berpisah jalan dengan penerbit buku keduanya ini dan kini ia kembali sendiri memasarkan bukunya. Novelnya yang lain Perahu Kertas atau Bentang 2009, Recto Verso tahun 2008, dan Madre tahun 2013. Sekian menceritakan biografi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.